Jumpa kembali dalam acara Binter Bersinar Terus. Topik kali ini adalah saat kesusahan menimpa kita, janganlah bertanya mengapa Allah. Bersama saya Juli dan saya Lydia yang akan menemani Bu Juli dalam program Binter Bersinar Terus melalui YouTube Tirta Media. Mari kita mulai. Bu Juli, seringkali saat kita mengalami kesusahan, kita menjadi marah kepada Allah dan bertanya, mengapa penderitaan ini menimpa saya? Kita menuntut kepada Allah dengan nada menuduh Allah. Ya, memang saat kesusahan menimpa kita, kita seringkali marah dan kita menuntut kepada Allah dan bertanya, mengapa semua ini menimpa saya ya Allah? Tapi alasan kita bertanya mengapa itu karena kita tidak melihat apa kebaikannya bagi kita atas kesusahan yang menimpa kita, sehingga kita menyalahkan Allah. Apa alasannya kita tidak boleh bertanya mengapa Allah? Bukankah Allah membiarkan kita dalam kesusahan yang kita alami? Ya, kita tidak sepatutnya menyalahkan Allah, Sang Pencipta, dan menuntutnya untuk menjelaskan kepada kita, karena kita yang adalah ciptaan Allah. Allah mempunyai alasan-alasan yang baik untuk tindakan-tindakannya. Kita harus belajar untuk percaya kepada Allah bahwa Allah sedang bekerja dalam penderitaan kita, dan itu adalah demi kebaikan kita. Jadi meski kita belum melihat kebaikan apa yang Tuhan lakukan saat kesusahan kita percaya kepadanya. Meski kita tidak mengerti apa yang Allah sedang lakukan. Iya. Bukankah Allah sendiri berkata dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, kita harus menyadari bahwa jalan-jalan dan pikiran-pikiran Allah begitu jauhnya dari jalan dan pikiran manusia, sehingga manusia tidak dapat memahaminya. Rasul Paulus pun mengaminkan kebenaran ini ketika ia mengatakan dalam Roma 11 ayat 33, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Jadi saat kita menghadapi kesusahan, sebaiknya kita jangan bertanya mengapa dan jangan menuntut kepada Allah, ya Ibu. Iya, karena tidak seorang pun dapat memahami pikiran Allah, dan hikmat Allah tak terhingga dalamnya, dan keputusannya tidak dapat diselidiki dan ditelusuri. Tetapi kita harus tahu bahwa Ia mempunyai tujuan dan maksud yang baik bagi kita. Allah mempunyai alasan-alasan yang baik untuk tindakan-tindakannya. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita belum mengetahui apa kebaikannya bagi kita, dan ketika maksud baik Allah dan tindakan-tindakannya belum jelas? Ya, kita percaya saja kepada Allah ketika Ia tidak menjelaskan kepada kita mengapa, dan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Ia lakukan. Dalam jiwa kita harus tiba pada suatu titik di mana kita benar-benar percaya bahwa jalan Allah itu tidak terselami dan berada di luar kita. Maka kita datang kepadanya dengan percaya dan dengan penyerahan penuh. Meski kita tidak dapat melihat kebaikan apa bagi kita di balik penderitaan itu, tetapi kita mempercayainya. Kita menaruh hormat kepada Allah dengan percaya kepadanya dan datang kepadanya dengan penyerahan penuh, sehingga kita menemukan rasa damai dalam diri kita.
Jadi dengan percaya dan menyerahkan penuh kepada Allah dan berhenti berusaha mencari-cari penjelasan dengan rasio kita dan berhenti berusaha menemukan apa kebaikan dari kesusahan yang kita alami. Apakah dengan begitu kita dapat menenangkan pikiran dan merasa damai? Ya. Ya, bila kita ingin menemukan damai bagi diri kita saat kesusahan menimpa kita, kita harus tiba pada suatu titik di mana kita dengan jujur dapat berkata, "Ya Allah, saya tidak perlu mengerti, saya hanya mau percaya saja kepadamu." Maka kita dapat berkata seperti Daud dalam Mazmur 131 ayat 2. "Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku." Allah menguasai segala keadaan yang menyedihkan dan memimpin dengan hikmat-Nya yang tidak terbatas ke arah tujuan yang telah ditentukannya. Nah, ini sungguh nyata ya, saya sendiri mengalami hal ini ketika ditinggal suami. Saya dapat tegar dan dikuatkan oleh Tuhan, di mana saya mencapai suatu titik di mana saya percaya dengan penuh penyerahan kepadanya. Jadi karena saya mengingat Dia kan Maha Kuasa, saya tidak mau memberontak dan menanyakan mengapa Tuhan. Meskipun setahun kemudian saya menderita penyakit kanker usus besar dan harus menjalani operasi dan kemoterapi. Saya tidak menuntut dan menyalahkan Tuhan dan bertanya, mengapa Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu ya. Saya menaruh percaya kepadanya dengan penuh penyerahan, dan juga saya tidak mau mengasihani diri saya sendiri. Saya meyakini apa yang dikatakan dalam firman-Nya, bahwa apa yang Tuhan lakukan selalu mempunyai tujuan yang baik bagi saya, sehingga kita pun dapat membawa kemuliaan bagi namanya. Dan memang di dalam masalah yang kita alami, kita jadi tetap dapat merasakan damai yang daripada Tuhan. Jadi Allah bekerja demi kebaikan kita ya Bu Juli. Dan apakah itu merupakan rencana Allah di mana sesuatu kali kelak Ia akan menunjukkan kemuliaannya dan kebaikannya kepada kita? Ya, Allah sanggup dan menjadikan segala-galanya bekerja demi kebaikan kita. Ia sanggup mengubah menjadi kebaikan kita, meskipun seringkali kebaikan yang Ia hasilkan berbeda dengan kebaikan yang kita bayangkan. Apa maksud Ibu dengan kata yang Tuhan hasilkan seringkali berbeda dengan kebaikan yang kita bayangkan? Ya, maksudnya kebaikan yang Allah kerjakan di dalam hidup kita saat kita dididik dan menerima ganjaran tidak selalu berarti memberi kita kenyamanan atau kesenangan. Seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Seperti yang saya ceritakan tadi dari pengalaman yang saya alami, saya menderita sakit, dioperasi, dan di kemoterapi. Tetapi dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 10 bahwa Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Allah tahu benar apa yang Ia harapkan dari kita, dan Ia tahu benar keadaan-keadaan apa yang tidak baik maupun yang buruk yang diperlukan untuk memberikan hasil di dalam kehidupan kita ya Bu Juli. Ya, betul sekali Bu Lydia. Ia tahu dengan hikmat-Nya yang tidak terbatas keadaan baik dan buruk apakah yang membawa kita semakin dekat kepada kekudusannya. Penderitaan maupun berkat yang diberikan kepada kita selalu tepat, tidak pernah keliru. Allah di dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas itu tahu benar
kesusahan yang kita perlukan agar kita bisa bertumbuh semakin menyerupai anaknya. Ia tidak saja tahu apa yang kita butuhkan, tetapi juga kapan kita membutuhkannya dan bagaimana cara terbaik untuk menghasilkan itu dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita mengalami penderitaan yang melebihi kekuatan kita. Ia pelatih yang sempurna. Jadi Allah mempunyai alasan-alasan yang baik untuk tindakan-tindakan yang Dia lakukan. Ya, betul. Allah tahu apa yang sedang dikerjakannya. Allah tidak terbatas dalam hikmat-Nya. Ia selalu mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan cara-cara yang terbaik untuk memperoleh hasilnya bagi kebaikan dalam kesempurnaan hikmat-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Sebab itu, serahkanlah diri kita kepada hikmat Allah. Dialah yang paling tahu bagaimana cara mengaturnya. Jadi kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, ya Bu Juli. Betul sekali, Bu Lydia. Sebab Allah yang paling tahu cara terbaik bagaimana mengaturnya. Hikmat Allah yang tidak terbatas itu mengarahkan setiap peristiwa. Dan bagi mereka yang mengasihi Allah, menyebabkan segala sesuatu bekerja sama dalam kebaikan. Ia ingin kita mengalami damai dan sukacita yang dihasilkan dari percaya kita kepadanya, selain agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya dan bertumbuh semakin menyerupai anaknya. Nah, sampai di sini dahulu pembicaraan kita dalam acara Binter Bersinar Terus. Saya Juli mohon undur diri. Dan saya Lydia mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.